Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wina Kusuma Ningtyas, SIP SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas C Malam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang perusahaan lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahap. Resiko lingkungan adalah resiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lainnya, di mana semua itu telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan yang diperkirakan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilangkan atau telah menipiskan peran tradisi yang berlaku selama ini, dan lainnya. Contohnya, pada saat berdiri dan beroperasi perusahaan multinasional di suatu daerah dan tata kehidupan yang berlaku di perusahaan multinasional tersebut telah memberi contoh secara tidak langsung kepada masyarakat sekitar. Pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Bentuk resiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut, yaitu A. Pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung, termasuk berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan dengan kasus tersebut akan mengalami kendala pengerjaan. Yang B. Pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak terbentuknya resiko lingkungan. Yang C. Para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam risiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. Yang D. Pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Industri dan perusakan lingkungan. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Pada dampak positif mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong penciptaan kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya.
Dampak negatif terjadi pada akibat-akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan, seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada kerusakan lingkungan, antara lain adalah A. Sektor pertambangan, B. Sektor pabrik, C. Sektor minyak dan gas, D. Sektor perhotelan dan real estate. Keempat sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusakan lingkungan. Sektor tambang dalam eksplorasi pertambangan telah membawa berbagai dampak kerugian seperti perusakan hutan di kawasan yang dianggap ditemukan bahan tambang. Di sisi lain, pada sektor bisnis pabrik tekstil telah menyebabkan pembuangan limbah hasil olahan pabrik menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar, seperti sungai, laut, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat yang ingin minum air sungai telah tercemar, termasuk matinya ikan-ikan yang biasa dapat ditangkap di sungai tersebut menjadi sulit untuk ditemukan. Pengeboran minyak lepas pantai. Dalam kasus kebocoran pipa atau meledaknya kapal pengangkut telah menyebabkan pencemaran laut dan membuat berbagai habitat di laut menjadi mati. Sektor perhotelan dan real estate telah menimbulkan dampak tajam pada perusakan lingkungan, seperti pada pembangunan perumahan dengan membeli tanah persawahan masyarakat, sehingga dengan begitu hasil produksi padi juga terjadi penurunan. Sumber polusi udara, produksi energi, pengangkutan, konversi, serta rumah tangga, industri, dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbangan antropogenik utama kepada polusi udara. Bahan-bahan pencemaran utama yang penting adalah timbal, partikel halus, karbon monoksida CO, nitrogen oksida NOx, hidrokarbon HC, sulfur dioksida SO2, dan karbondioksida CO2. Atau sumber polusi udara yaitu 1 timbal, 2 partikel, 3 nitrogen dioksida, 4 karbon monoksida, 5 hidrokarbon, 6 ozon. Solusi dalam menyelesaikan masalah risiko perusakan lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam rangka menghindari terjadinya risiko lingkungan, yaitu A. Perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan. B. Menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Emal Salim. C. Dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang perkembangan lingkungan, seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar, penyelamatan hutan dan marga satwa, penataan perumahan yang berbasis harmoni dengan alam, dan lainnya. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.